Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Ini bulan Ramadan yang sepertinya memang maaf kata ya, menjadi sebuah kesialan tertentu bagi orang-orang yang membela Jokowi, termasuk Jokowinya sendiri, termasuk Gibrannya sendiri. Nah ini mau bagaimana ya, kita bawa sedikit lah ke arah mistik begitu atau ke arah spiritual religi. Jadi yang namanya Jokowi ini jelas ya, dia itu banyak sekali merugikan umat muslim lah, saya katakan demikian ya. Malah bukan menjadi sebuah kebetulan, pada masa Jokowi itulah ada 212, kemudian pada masa Jokowi itulah TPUA yang mana sekarang sudah bocor ya sudah bukan masuk angin lagi, itu sudah kempes, sudah flat begitu. TPUA itu dibentuk itu karena memang atas kekhawatiran atau keresahan umat muslim terhadap kepemimpinannya Joko Widodo. Dan yang unik juga, Jokowi ini bukan hanya mengacak-acak muslimin dan bukan hanya mengacak-acak organisasi Islam, tapi juga mengacak-acak konstitusi. Nah, yang mana sekarang nih kita melihat ada sebuah titik balik sepertinya kepada klannya Jokowi ini, karena beberapa kali berturut-turut, apalagi di minggu ini yang mana kebetulan ini bulan Ramadan begitu ya, Jokowi rusak di semua sidang dan yang paling akhir ini di sidang KIP lagi, yang prinsipalnya itu atau penuntutnya itu adalah Pak Bonatua yang menuntut salinan penyetaraan milik Gibran. Nah ini akan masalah besar ini ya ke depannya saya kira, dan mudah-mudahan ini bukannya sekedar pengalihan isu ya, dalam pengertian bahwa memang pemerintah kita ini, Pak Prabowo ini sedang banyak sekali juga diserang dari mana-mana. Mungkin ya kalau misalkan Pak Prabowo ini mau menyelesaikan permasalahannya Jokowi begitu, jadi selesaikan rezim sebelumnya secara adil, mungkin masyarakat tidak akan terlalu marah. Cuman kalau keadaan seperti keadaan ekonomi awut-awutan begitu ya, keadilan, karena ini nomor satu, hukum itu nomor satu, keadilan juga acak-acakan, ini bisa menjadi masalah besar. Nah kita akan saksikan dulu ini kemenangan Pak Bonatua di dalam sidang KIP yang bersangkutan dengan penyetaraan pendidikannya Gibran tuh, yang SMA katanya jadi S1 atau jadi S2 kan gak jelas itu ya. Kita saksikan. Selamat dulu kepada Pak Bonatua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang ya rekan-rekan. Ketemu lagi berpuasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sebenarnya ini kado terindah kedua kalinya untuk demokrasi kita. Di mana saya di sini sebagai ikon pejuang demokrasi, keterbukaan informasi publik. Kembali saya tegaskan bahwa saya tidak merujuk pada satu personal atau keluarga. Betul memang saya di sini memperjuangkan keterbukaan informasi terkait demokrasi pemilu, yaitu pejabat-pejabat yang dipilih secara pemilihan umum adalah Bapak mantan presiden kita, Bapak Jokowi, dan wakil presiden saat ini yaitu Bapak Gibran Rakabuming. Baik, ini kalau audionya agak buruk memang dari sananya demikian begitu ya. Jadi yang protes insya Allah kalau audio dari saya bagus. Nah ini ada perkataan menarik dari Pak Bonatua begitu, bahwa saya ini sebagai ikon pahlawan demokrasi di Indonesia. Saya kira beliau ini tidak berlebihan ya, karena sepanjang Indonesia itu berdiri, baru sekarang kita itu memahami, kalau saya itu ya baru tahu ada sidang KIP itu baru tahu. Kemudian administrasi itu ternyata bisa bisa digugat ya, dan hak-hak masyarakat dan lain sebagainya. Ini pendidikan yang amat sangat bagus sekali buat masyarakat, dan shout out ya buat Pak Bonatua ini. Saya merasa saya menghormati mereka
selaku personal, tapi saya selaku publik, saya menjalankan hak-hak saya sebagai publik yang berhak memperoleh informasi apapun terhadap pejabat-pejabat publik, seperti itu. Jadi di sini saya mau cerita kerangka besarnya dulu bahwa terbuka informasi publik ini adalah jaminan ke kita bahwa negara Republik ini akan tetap berlangsung demokrasi. Karena sejatinya memang informasi publik itu sifatnya terbuka dan melakukan secara ketat jika ada yang tidak dikecualikan. Ya, saya cerita sedikit bahwa 2 minggu lalu bersama Bang Mike tuh Sentana, kebetulan ada waktu itu penduduk desa dari Banyurejo ya di Kabupaten Magelang bertemu dengan kami di sidang KIP Jawa Tengah, dan ternyata mereka bercerita akan semangatnya karena mendengar kisah-kisah kita tentang keterbukaan informasi publik di ibu kota. Dan mereka tertarik sehingga mereka merasa perlu memperoleh informasi-informasi publik yang ada di pemerintahan desanya, dan untuk itulah mereka di sana dan bertemu dengan kami, di mana mereka bersyukur. Dia bilang bahwa pada saat mediasi penduduk kepala desanya sudah mau menyerahkan dokumen-dokumennya kecuali satu, yaitu RAB. Pada saat itu saya bilang maju terus karena publik itu sebenarnya punya hak untuk tahu. Baik, ini bagus ya. Nah coba nih, ini berdasarkan informasi publik ini nanti perkara-perkara itu bisa dibuka. Anda itu ya yang mempermasalahkan misalkan seperti sekarang itu MBG, kemudian mempermasalahkan tadi tuh dana desa, itu bisa lewat KIP. Ya, itu bisa lewat KIP. Jadi kalaupun memang misalkan mereka itu tidak mau transparan di dalam menunjukkan anggaran mereka, itu bisa diajukan ke pengadilan. Dan ini amat sangat bagus sekali ya. Bagus sekali. Alhamdulillahnya 2 minggu lalu ya dan diputuskan oleh sidang KIP itu semua sudah dibuka. Maknanya saya mau cerita bahwa keterbukaan informasi publik itu sekarang sudah menjalar, bukan hanya di ibu kota, bukan hanya di level pemerintahan pusat. Ternyata sekarang di desa-desa juga. Bahkan saya kedatangan juga tamu saya, yaitu Bapak Pak Riki, yang juga menyatakan bahwa keinginannya keterbukaan informasi terhadap tanah di Banyurit, di Bekasi, di ya. Nah ini yang dimaksud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan kayak si Termul begitu apa cerdasnya dengerin para Termul itu apa. Ada yang pakai baju pocong. Macam-macam aja kerjaannya, marah-marah, caci maki sana sini begitu, tidak berbicara konteks, tidak berbicara substansi permasalahan. Itu yang ada para Termul. Apa mencerdaskannya mereka? Tidak ada. Tapi ini Pak, seperti Pak Bonatua ini, bagi perkembangan dan perjuangan demokrasi bagus sekali, kita bisa banyak belajar dari beliau ini. Nah, itu juga begitu juga ada Bu Mercy yang dia merasa bahwa kesetaraan ijazah ini harus dibukakan sepenuhnya karena beliau juga kebetulan berprofesi di bidang itu ya, tentang kesetaraan, penyetaraan ijazah putra putri kita yang ada di luar negeri supaya diperlakukan sama dengan Bapak Wapres kita Gibran. Nah, karena ada pendapat sepertinya ada yang dikasih jalan tol, ada yang tidak. Nah, itu untuk pembukaan saya. Dan untuk sebentar ya, ini kalau misalkan di Indonesia itu indikasi-indikasi ada jalan tol, maksudnya di dalam permasalahan administrasi begitu, orang yang punya orang dalam itu mudah sekali untuk masuk, itu bukan rahasia umum lah ya. Ya kita terbuka saja, memang demikian adanya Indonesia, dan mudah-mudahan dengan adanya KIP ini kita bisa lebih bisa lebih tertib di dalam administrasi, dan jangan sampai menganggap kecil tertib administrasi, karena dari tertib administrasi itu kita bisa memiliki kesetaraan. Kita bisa memiliki kesetaraan dengan tertib administrasi itu. Bayangkan saja si Gibran itu ya, kalau memang ternyata memang betul bermasalah sebagaimana nanti dipintakan oleh Pak Bonatua, ini akan menjadi permasalahan besar lagi. Tinggal menunggu kan siapa yang mau bergeraknya ini. Ya, kalau polisi nggak mau bergerak, apa kejaksaan mau, atau KPK mau bergerak, atau masyarakat, rakyat yang bergerak. Untuk materinya ya, tadi ada 3 yang saya tuntut memang, dan ya syukur dikabulkan lagi oleh
majelis komisioner, dan meskipun ada dissenting opinion, saya berterima kasih ya kepada Pak Syawaludin selaku ketua majelis, dan Pak Handoko selaku anggota, dan juga Pak Igede Naryana yang meskipun belum memberikan dissenting opinion, tapi itu sangat saya hargai ya. Oke, saya tidak tahu yang ada dissenting opinion, cuman harus mulai hati-hati KIP ini karena orang sudah pada tahu ini merupakan pintu yang sangat bagus untuk meminta keadilan. Ini bisa jadi besok lusa hakimnya masuk angin, ya bisa bocor lagi atau jadi flat lagi nih. Bagaimanapun itu harus ada, dan saya terima kasih untuk majelis ini secara keseluruhan dan KIP secara total. Adapun yang tadi yang dimintakan itu dikabulkan, ada pertama formulir permohonan informasi. Jadi pada saat itu perlu rekan-rekan ketahui bahwa saya menemukan ada upaya Kementerian Kemendikbudrismen menghalang-halangi publik memperoleh informasi. Caranya apa? Dia mensyaratkan saya sebagai pemohon informasi publik agar menandatangani surat ini. Di mana menurut saya, kalau saya tanda tangan ini, maka saya publik merasa terjolimi. Artinya, betul. Kalau saya tanda tangan ini berarti saya bukan berhubungan antara publik dan badan publik, tapi menjadi hubungan antara perdata, antara Bona dan pejabat PPID-nya. Makanya saya tidak mau menandatangani, dan saya putuskan saya tidak menandatangani dan menempuh jalur KIP. Baik, ini sepertinya Pak Bona Tua masih kesal ya, karena kita ingat beberapa waktu yang lalu datang ke lembaga-lembaga terkait ya, termasuk kemarin ke KPU, kemudian Kemendikbud dengan Kemendikbud itu juga tidak ada respon. Ini panjang sekali, pada akhirnya kalah. Jadi menunjukkan juga instansi-instansi tersebut bodoh-bodoh, atau kalau kita tidak mau mengatakan bodoh berarti mereka itu pintar, tetapi ada di bawah kendalinya Jokowi dalam permasalahan ini setidaknya. Dan ternyata saya benar, tadi diputuskan oleh majelis bahwa mereka tidak boleh lagi membuat prosedur seperti ini. Nah, itu salah satu putusan utama tadi. Jadi bagi teman-teman publik, kalau ada menemukan hal-hal seperti ini di PPID manapun di Indonesia yang menghalang-halangi, yang meminta-minta dokumen seperti ini, bermaterai lagi pernyataan macam-macam, segera laporkan ke KIP bahwa itu melanggar prosedur keterbukaan informasi publik. Seperti ini kan ada materai, terus ada pernyataan-pernyataan bahwa saya tidak boleh menyerahkannya macam segala, ini ada beberapa item. Nah, silakan nanti dipublikasikan, ini tidak boleh lagi. Nah itu. Dan yang baik, itu kan jadi lucu pada akhirnya kalau misalkan ada permintaan seperti itu. Masa keterbukaan informasi publik itu hanya terbuka bagi orang yang meminta? Nanti semua rakyat Indonesia harus datang ke instansi yang berhubungan, begitu kan, lucu ya. Kedua itu tentang salinan penyetaraan, itu tadi majelis juga menyimpulkan bahwa itu sifatnya sudah terbuka, dinyatakan. Oke. Meskipun saya sebenarnya sudah dapat dari pintu, ini bukan pintu belakang, ini resmi sebenarnya. Ini dari KPUD Kota Solo, Surakarta. Hanya masih ada yang ditutup-tutupin. Ya, namun saya perlu klarifikasi ini ke pihak yang mengeluarkan. Ini kan pihak pengguna. Makanya saya minta ke Kemendikbudrismen selaku lembaga yang mengeluarkannya. Dan ternyata tadi sudah diputuskan majelis bahwa ini sifatnya terbuka untuk umum. Karena memang ini menjadi syarat pengganti ijazah. Sementara kita tahu bahwa berarti PKPU ijazah itu ada secara mutlak untuk menjadi calon wakil presiden maupun presiden. Nah, ketemu kan itu. Ini permasalahannya kan sebetulnya hanya diputerin aja dulu sama si Jokowi itu, atau sama orang-orang yang ada di lembaga terkait ini, yang mana seharusnya mereka itu dari awal tahu bahwa kita ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan, tapi mereka itu memutarkan dulu ke KIP. Untungnya KIP-nya tidak bocor, keluar keputusan ini. Lah kan balik lagi ke nanti permasalahannya ini akan balik lagi ke sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu begitu. Jadi 1 tahun gitu kita ini hanya selama 1 tahun ini kita hanya mengusahakan agar para instansi itu sadar begitu, bukan sadar ya, supaya terbukti di hadapan publik kebodohan mereka.
Itu nanti itu apa? Balik lagi. Makanya kalau misalkan Indonesia ini ingin baik, ingin bagus, ya jangan deket-deket sama Jokowi, jangan jadi termul. Anda itu sedikit banyak merusak bangsa ini kalau jadi termul itu. Seperti itu. Ya, demikian adanya. Tentunya bagaimana ini keluar, ya ini nanti kemungkinan berkepentingan dengan urusan Bu Mercy, ya. Bagaimana ini keluar tentunya ada alasan-alasan hukum di baliknya. Makanya saya minta apa dasar dari dikeluarkannya surat ini, penyetaraan ini. Tentunya salah satunya itu ada 8 item yang dia harus kasih untuk mendapatkan ini. Salah satunya adalah ijazah yang mau disetarakan, yaitu dari luar negeri. Nah, ternyata tadi hakim memutuskan juga mengabulkannya. Saya meminta 8 item itu disebut apa-apa saja. Untuk tentunya ini untuk ke tahap berikutnya bagi publik yang ingin tahu, misalnya saya kok disyaratkan 9, saya kok 7, ya kan? Terus ini syaratnya apa tidak berubah dengan orang-orang lain yang di negara lain seperti itu. Itu nanti akan menjadi transparan semuanya. Tadi makanya saya senang tadi salah satu keputusan majelis bahwa Kemendikbudrismen harus mengumumkan namanya list, ya, daftar-daftar dokumen yang ingin disetarakan. Oke, sebentar ya. Ini bagus juga karena kita tahu bahwa di dalam surat penyetaraan ijazah itu tidak dilakukan verifikasi faktual, tidak dilakukan itu. Malah yang ada cuma selembar itu doang. Kita sudah tahu semua kan itu. Dan di belakangnya ini tidak ada berkas-berkas yang menunjukkan bahwa Gibran itu memang betul-betul memenuhi persyaratan yang ada. Jadi kalau di dalam SIM itu kan kita harus ada fotokopi KTP, ya. Tapi kalau ini mah kayaknya fotokopi KTP-nya juga nembak. Jadi udahlah, dibikinin aja nembak biar keluar aja surat akhirnya ini. Padahal kan surat yang dimaksud yaitu penyetaraan ijazah, itu di belakangnya harus ada dokumen-dokumen yang lain. Nah, dokumen-dokumen yang lain ini mungkin oleh Pak Bonatua juga akan dipinta untuk diperlihatkan. Mungkin, dan mudah-mudahan saja memang demikian. Seperti itu. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Beliau selaku kepala negara tetap dalam pemikiran saya, beliau tidak melepaskan menjaga iklim demokrasi kita. Betul. Dengan ada kita seperti ini berdiri di sini, dengan adanya keputusan tadi itu adalah bentuk-bentuk dari demokrasi. Baik, sebentar ya. Ini shout out juga untuk pernyataan Pak Bonatua ini. Memang Pak Prabowo itu di dalam pemerintahannya banyak permasalahan. Cuman dalam pemerintahan beliau ini, kita ya minimal saya lah terasa, dan itu pun dirasakan oleh Pak Bonatua, iklim demokrasi lebih baik daripada zamannya Jokowi. Itu yang paling kita rasakan. Ya mungkin ini sedikit banyaknya begitu ya, ada plus dan minus di dalam neraca ekonomi, banyak permasalahan global, permasalahan kebijakan pemerintahan sendiri dan lain sebagainya. Tapi dalam permasalahan demokrasinya ini aman gitu. Dan bagi orang yang senang berpikir itu lebih dipentingkan sebetulnya daripada perkara-perkara yang lain. Sebetulnya begitu ya. Untuk orang yang senang berpikir, untuk orang yang senang berdialektika, untuk orang yang senang berbicara, iklim demokrasi ini adalah nomor satu yang harus dijaga. Sebagaimana kesepakatan para orang tua kita dahulu, para kiai kita dahulu. Seperti itu, dan semoga kedepannya publik menjadi tercerahkan, informasi publik menjadi tidak dibatas-batasin lagi, ya. Bukan hanya ijazah, bukan hanya surat tanah, bukan hanya data-data BPJS, ya, bukan mungkin informasi bersifat APBN, RAB. Pokoknya pada prinsipnya setiap informasi yang dikuasai oleh publik, maka publik berhak memintanya. Ya. Begitu dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Pak, pas keputusan apa Pak langkah apa yang akan dilakukan? Baik, kita tunggu 14 hari dari Kemendikbudrismen. Kembali saya ingatkan, Kemendikbudrismen, Anda adalah penyelenggara negara yang menggunakan APBN, uang publik. Pak Prabowo, presiden kita selalu menggaungkan efisiensi. Jadi saya mohon Kemendikbudrismen jangan berpikir untuk melanjutkan ini di persidangan petun untuk banding, ya. Jangan menggunakan uang anggaran APBN untuk membayar pengacara,
mengalihkan SDM untuk ngurus yang begini, banyak yang mau diurus. Bila perlu kalau memang Kemendagri nggak ada kerjaan, urus MBG, bantu Pak Prabowo ngurus MBG. Ya, seperti itu. Jadi harapan saya ya segeralah diberikan yang kita minta dua item tadi ya, dua informasi kelondongan tadi. Gitu. Itu betul, mudah-mudahan nggak bocor, bukan nggak bocor ya, apa kayak KPU lah ya. Ini kan biasanya kalau KPU kemudian Dikdasmen itu kan tergantung pemimpinnya tuh. Nah sekarang Pak Prabowo ini sepertinya itu sudah mulai cuek sama permasalahan politik yang masuk ke Jokowi, karena permasalahan internalnya pemerintahan Pak Prabowo pun bermasalah, itu masalahnya besar juga begitu. Sepertinya udahlah urus-urusan masing-masing begitu. Nah tatkala seperti itu, namanya manusia ya, itu apa, hati terdalamnya kan ingin mengungkap kebenaran. Makanya itulah yang keluar di sidang KIP ini. Dan mudah-mudahan tatkala sidang KIP ini sudah mengeluarkan putusan atas yang diputusnya, yaitu Dikdasmen tadi, Dikdasmen itu juga sama-sama warasnya begitu ya. Mulai tobatlah. Udah termul ini sampai sekarang nggak ada, coba lihat para termul ini tidak ada yang membahas permasalahan sidang ijazah, nggak ada. Semuanya itu ke Rismon semua. Para termul takut, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Makanya Rismonnya itu mending diem aja. Pak Rismon itu mending diem aja, nggak usah ngomong ya, biar mereka bingung sendiri. Termul itu. Kalau saya tidak akan melawan, saya akan ajak publik melawan. Caranya apa? Saya akan buka donasi di bank untuk setiap publik yang merasa memberikan PPN 11% ke negara ini, menyumbang ke saya 11.000 saja. Itu adalah perlawanan publik. Justru saya akan semakin tertantang melawan pejabat-pejabat yang tidak sensitif terhadap kepentingan publik. Oke. Itu. Tadi kan Bagus, ini out of the blue ya, tiba-tiba saja orang seperti Pak Ponatua ini muncul, yang dulunya itu belum pernah rawariwi di televisi begitu ya, entah apa sebelum permasalahan ijazah ini kegiatannya. Cuman ya itu kepedulian terhadap permasalahan yang ada menjadikan beliau itu datang lewat jalur yang jauh sama sekali dengan jalur yang ditempuh oleh Roy Suryo begitu ya. Jauh sekali, ini berbeda sekali jalurnya itu. Roy Suryo itu kan berbicara aja di hadapan publik, tapi dikriminalisasi. Pak Ponatua itu langsung ke permasalahan hukumnya, melihat ada celah yang namanya administrasi. Ini entah ya hukumnya apa ada ya sekolahnya seperti ini, sekolah hukum administrasi begitu ya. Entah mungkin ada. Cuman kalau ada, yang lain pada kemana begitu, kok baru kali ini muncul ya. bilang dapat surat keterangan itu juga dari KPUD Solo. Ya. Nah, itu didapat ijazahnya juga nggak? Kan itu surat keterangan penyetaraan. Ijazah yang disetarakannya dikasih juga nggak sama KPUD Solo? Sebenarnya kita jangan bersujud kepada Pak Gibran. Beliau sebenarnya sudah ngasih tunjuk ijazah itu. Cuman kita aja yang tidak cermat, ada di media dikasih tunjuk. Saya juga lihat. Makanya saya tidak minta. Kenapa? Itu sudah dipublikasikan. Silakan dicek nanti di internet ya. Baik, itu yang saya kira yang pentingnya adalah dokumen-dokumen pendukung yang menjadikan adanya penyetaraan ijazah Gibran itu. Karena memang sedari awal saya juga sering mengatakan ini, Gibran itu permasalahannya bukan pada ijazahnya, tetapi pada proses pendidikannya. Terlebih lagi proses pendidikannya itu diakui setara dengan apa S1 atau S2 begitu ya, atau SMA. Kita tidak tahu di Indonesia. Ini lucu, itu yang lucunya sebetulnya. Padahal Gibran itu sekolahnya bukan nggak ada yang selesai ya, katakanlah apa ya, jenjangnya itu mencurigakan. Jenjangnya mencurigakan. Itu. Makasih. Mungkin ada lagi yang terakhir? Pak, KIP juga mengabulkan perihal yang UGM, gimana Pak? Ya, saya rasa saya juga waktu di sidang saya bilang UGM itu ya harus memperhatikan demokrasi. Apalagi Betul. di situ adalah pejuang-pejuang demokrasi banyak. Ada dulu Pak Amin Rais, saya kenal. Saya kan angkatan 98 yang pejuang demokrasi. Ya sebenarnya ini mana ya para pengganti 98 itu, kemarin yang anak UGM itu, kalian itu gak usah ngurus negara dulu tuh, si Ova UGM itu selesaikan dulu sama kamu itu. Kemana sih, mau gimana mau ngurus negara, kampus sendiri aja gak bisa diurus itu, kerusakan yang ada tuh, si Ova UGM selesaikan tuh. ya itu sangat wajar dan bisa ditebak, itu harusnya dipenuhi. Seperti itu. Masalah misalnya ada yang tidak ada, nah ini pertanyaannya, itu bisa melanggar undang-undang kearsipan. Kalau ternyata ada barang-barang yang tidak ada yang dimusnahkan, itu bisa melanggar undang-undang kearsipan.
tinggal kita lihat apakah arsip yang tidak ada itu bersifat permanen, yang tidak boleh dihilangkan atau tidak. Nah, aku lihat itu ada beberapa yang sifatnya vital, ya, ada yang sifatnya permanen. Tapi kalau misalnya catatan-catatan yang menurut saya sah saja dihapuskan atau tidak didokumentasikan, seperti itu. Baik ya, ini kalau misalkan besok lusa si UGM itu punya alibi bahwa dokumen yang dipakai oleh Jokowi atau dokumen pendukung ijazahnya Jokowi itu sudah tidak ada. Ya, ini bisa dipidanakan, bisa dipermasalahkan lagi. UGM harus datang lagi ya. Gara-garanya apa? Si Ova membela Jokowi itu gara-garanya. Kalau mereka dari awal tidak ada pembelaan, selesai ini permasalahan, nggak bakalan sampai persidangan panjang-panjang seperti ini. Oke, selesai ya. Nah itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya ini video. Cuman sekali lagi penekanannya pada bulan ini ya, saya rasa Jokowi itu sedang amat sangat terpuruk dan para termulnya pun demikian. Sampai mereka itu yang biasanya pede mengatakan, ayo kita lihat saja di persidangan, ayo kita dihukum. Kemudian setiap keputusan pengadilan biasanya itu mereka mengomentari. Ini mereka nggak mau komentar begitu. Ya bagus lah ya. Dan kepada Gibran, besok lusa juga mungkin ini akan menjadi sebuah kasus yang lebih menarik lagi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.